nama saya adalah Ina Destiana dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang harga transfer. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama ada Bagus Jatmiko, kemudian ada Henzo Sandi, kemudian yang terakhir ada Febri Dirian. Langsung pada materi, kita akan mengenal pengertian apa itu harga transfer. Di sana, di PPT kita sudah dijelaskan bahwa harga transfer adalah suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan untuk penjualan dan unit divisi pembelian. Lalu kemudian transfer pricing itu sendiri mengatur harga atas transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu unrelated parties itu artinya menjalankan usaha secara independen, berusaha untuk memaksimalkan kepentingan ekonomis, yang dimana keuntungan atau laba perusahaan sendiri. Harga transfer juga itu dibatasi pada nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari kedua pihak terlibat dalam pusat laba. Di slide berikutnya, kita diperlihatkan arti luas dan sempit dari harga transfer itu sendiri. Yang pertama, ada arti luas, di mana jumlah yang digunakan dalam akuntansi untuk semua transfer barang dan jasa. Hal itu artinya yang ditransfer adalah antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawaban. Lalu, untuk arti sempitnya, nilai yang diberikan pada suatu barang dan jasa dalam suatu transaksi di mana setidaknya ada satu pusat laba yang terlihat. Prinsip dasar dari harga transfer itu sendiri adalah harga transfer sama dengan harga jual ke konsumen. Namun, itu adalah suatu hal yang sulit, maka ini ada dua keputusan yang harus diambil. Yang pertama, apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar? Hal ini merupakan keputusan sourcing. Jika produksi sendiri, maka tingkat harga berapakah produksi tersebut transfer antar pusat laba? Hal ini merupakan keputusan harga transfer. Pengaplikasian harga transfer itu bisa dilakukan pada dua hal. Yang pertama, harga transfer dapat diaplikasikan itu pada perusahaan yang memiliki profit center dan investment center, di mana divisi penjual itu sama dengan output penjualan. Nilai dari barang yang ditransfer adalah pendapatan bagi divisi penjualan dan biaya bagi divisi pembeli. Karakteristik transfer pricing itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah masalah harga transfer hanya timbul jika divisi terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh. Dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produksi yang diproduksi divisi pembelian. Lalu yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Lalu, syarat terciptanya harga transfer itu yang pertama, sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh segmen untuk dapat menentukan nilai keseimbangan antara biaya dan pendapatan perusahaan. Lalu, tingkat keuntungan yang dihasilkan harus dapat menggambarkan dengan baik pengaturan nilai keseimbangan antara biaya-biaya pendapatan yang telah ditetapkan. Setiap segmen dalam perusahaan harus dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan jalan memaksimalkan keuntungan divisinya masing-masing. Lalu yang terakhir, tingkat laba yang diperhatikan oleh masing-masing pusat laba harus dapat menggambarkan besarnya kontribusi dari masing-masing pusat laba pada tingkat keuntungan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah tujuan penetapan harga. Untuk pemilihan yang pertama adalah untuk pemilihan kinerja secara akurat, artinya tidak ada satu manajer divisi mendapatkan keuntungan dengan merugikan divisi lainnya. Yang kedua adalah untuk mencapai keselarasan tujuan, maka manajer divisi mengambil keputusan yang memaksimumkan laba perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah menciptakan otonomi. Manajer kantor pusat tidak mengintervensi keputusan yang diambil oleh divisi manajer. Manajer divisi diberi kebebasan dalam pengambilan keputusan.
Selanjutnya adalah bagian penetapan harga transfer yang dapat memenuhi tujuan di atas adalah kami menggunakan pendekatan opportunity approach dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini dengan mengidentifikasi harga minimum yang dapat diterima oleh divisi dijual dan harga maksimum yang dapat dibayar oleh divisi beli. Lalu bagaimana penerapannya? Kami mencontohkan ada 2 kantor cabang bank, cabang A dan cabang B. Cabang A mempunyai surplus dana 10 miliar, sedangkan cabang B mempunyai nasabah yang ingin meminjam 5 miliar, ternyata cabang B mengalami defisit. Sehingga cabang B ingin menggunakan dana di cabang A. Oleh cabang A, dana tersebut ditempatkan di SBI dengan bunganya adalah 5%. Karena perusahaan tersebut adalah profit center, maka berapa minimumnya? Minimumnya adalah paling tidak sama dengan suku bunga yang ada di SBI, yaitu 5%. Karena cabang A tidak mau turun pendapatannya dari yang diterima dari SBI, maka bagi cabang B ini bisa menggunakan alternatif lain, meminjam kepada pihak bank lain dengan suku bunganya misalkan adalah 10%. Jadi harga maksimumnya di sini adalah 10%. Kita bisa lihat di sini harga minimumnya adalah 5% dari SBI dan harga maksimumnya adalah 10% jika meminjam dari pihak luar. Maka, berapakah harga transfer yang tepat atau harga transfernya adalah di antara harga maksimum dan harga minimumnya. Berikut adalah gambar ilustrasi contoh satu perusahaan dengan beberapa divisi lainnya. Di sini ada divisi penggilingan kopi dan divisi kafe. Untuk divisi penggilingan kopi, kapasitasnya adalah 1000 kg dengan harga pokoknya adalah 75.000 dan biaya variabelnya adalah 50.000 per kilo. Sedangkan divisi kafenya adalah ada harga pokoknya ini di luar harga kopi giling atau sebelumnya itu ditetapkan biaya tambahnya adalah 2.000 per gelasnya. Sedangkan 1 kilogram kopi giling dapat menghasilkan 20 gelas. Harga jualnya adalah 7.000 per gelas. Kebutuhan kopi giling 50 kg itu per tahun diperkirakan dapat menghasilkan 1.000 gelas. Nah, di sini untuk divisi pengiriman kopi dapat menjual kopinya ke pasar dengan harga 100.000, sedangkan divisi kafenya adalah dapat membeli harga kopi di pasar dengan harga 90.000. Di sini jika kita menjadi manajer seorang divisi penggilingan, maka kita akan menjualkan ke divisi atau ke harga pasar. Jika kita mengambil keuntungan, maka lebih untung mana kita menjual ke harga pasar atau menjual ke divisi kafe. Sebaliknya, jika kita sebagai manajer divisi kafe, lebih untung mana untuk pembeliannya dari divisi penggilingan kopi langsung atau pembeliannya dari harga pasar langsung. Selanjutnya adalah dampak harga transfer pada kinerja manajer divisi. Di sini, keputusan manajer divisi tertentu dapat merugikan divisi lain walaupun kinerja perusahaan secara keseluruhan tidak berpengaruh. Nah, sebagai contohnya adalah untuk kasus pertama, apabila harga transfernya adalah 100.000, maka penjualannya adalah 50 kilo itu dikali 100.000, maka menghasilkan 5 juta, dan untuk 1.000 gelasnya dikali dengan per gelasnya adalah 7.000, maka divisi kafenya mendapatkan 7 juta. Untuk biaya variabelnya adalah 50 kilo dikali biaya variabelnya itu adalah 50.000, maka divisi kopinya mendapatkan 2.500.000. Untuk 1.000 gelasnya dikalikan 7.000 per gelas itu didapatkan dari mana? Karena dari harga transfernya adalah 100.000 per kilo dibagi 20, karena 1 kilonya kan bisa menghasilkan 20 gelas. Ditambahkan dengan harga pokoknya itu adalah Rp2.000. Itu harga pokok yang di luar dari harga yang sudah ditentukan 7.000 per gelasnya itu. Jadi 100.000 per 20 ditambah 2.000, hasilnya adalah 7.000 per gelas. Maka divisi kafenya mendapatkan 7 juta. Nah, di sini kita bisa lihat untuk laba kontribusinya di divisi kopi mendapatkan 2.500.000,
sedangkan di divisi kafenya tidak mendapatkan laba. Nah, untuk total keseluruhan perusahaan tetap mendapatkan laba sebesar 2.500.000 dari divisi kopinya. Untuk kasus yang kedua adalah apabila harga transfernya adalah 50.000, maka penjualannya adalah 50 kilo dikali harga transfernya adalah 50.000, maka mendapatkan 2.500.000. Untuk 1.000 gelasnya dikali 7.000 per gelas itu mendapatkan 7 juta. Untuk biaya variabelnya adalah 50 kilo dikali dengan 50.000 mendapatkan 2.500.000. Sedangkan untuk 1.000 gelas dikali 4.500 per gelas itu didapat dari harga transfernya 50.000 dibagi 20 per gelas ditambah 2.000 per gelasnya, maka menghasilkan 4.500. Di sini divisi kafe mendapatkan 4.500.000. Kita bisa lihat untuk laba kontribusi dari divisi kopi tidak mendapatkan laba, sedangkan divisi kopinya karena membeli harga murah mendapatkan laba 2.500.000. Sedangkan secara keseluruhan perusahaan mendapatkan profit labanya hanya 2.500.000. Untuk kasus yang ketiga, apabila harga transfernya 90.000, maka penjualannya adalah 50 kilo dikali 90.000 per kilonya, divisi kopinya mendapatkan 4.500.000. Untuk 1.000 gelas dikali 7.000 per gelasnya, divisi kopi mendapatkan 7 juta. Sedangkan untuk biaya variabelnya adalah 50 kilo dikali 50.000 rupiah, divisi kafe mendapatkan 2.500.000. Untuk 1.000 gelas dikali 6.500 per gelas itu didapat dari harga transfernya kan 90.000 dibagi 20 per gelas ditambah 2.000, jadi mendapatkan 6.500 per gelasnya. Jadi di divisi kafe mendapatkan 6.500.000. Di sini kita lihat laba kontribusinya adalah untuk divisi kopi mendapatkan 2 juta, sedangkan laba kafenya mendapatkan 500.000 rupiah. Jadi laba secara keseluruhan mendapatkan 2.500.000. Metode penetapan harga transfer. Yang pertama, harga pasar. Poin-poinnya yaitu persaingan sempurna. Semua produk bisa dijual ke pasar. Harga transfer minimum dan maksimum adalah harga pasar. Yang kedua, harga transfer negosiasi. Poin-poinnya yaitu tidak persaingan sempurna. Tidak semua produk dapat dijual ke pasar. Harga transfer minimum dibagi divisi jual adalah sebesar biaya produksi variabel, dan harga transfer maksimum dibagi divisi beli adalah sebesar harga pasar. Selanjutnya, metode penetapan harga transfer yang ketiga yaitu harga transfer berbasis biaya. Yang pertama itu full cost transfer price. Yang kedua full cost plus markup. Yang ketiga variable cost plus fixed fee. Yang selanjutnya, ideal penetapan harga transfer. Harga transfer yang paling memuaskan. Syarat pusat laba adalah harga pasar kompetitif yang dicari sebagai berikut. A. Jika pasar tersedia, maka bisa digunakan untuk penentuan harga transfer sehingga harga yang terjadi benar-benar harga pasar. B. Harga pasar bisa dibentuk dengan cara penawaran. C. Jika pusat laba produksi menjual barang yang sama ke pasar ekstern, sharing dilakukan dengan harga yang kompetitif atas dasar harga pasar ekstern. D. Jika pusat laba membeli barang yang sama dari pasar ekstern, sharing dilakukan dengan harga yang kompetitif untuk produk yang dibeli. Yang berikutnya ada kelemahan dan keuntungan harga transfer negosiasi. Yang pertama ada kelemahannya dibagi menjadi 3, yaitu manajer divisi yang memiliki informasi dari pihak dalam divisi lain, yaitu private information yang diuntungkan. Yang kedua, manajer divisi yang memiliki kelihayan dalam negosiasi dimungkinkan,
yang terakhir dan yang terakhirnya penetapan harga transfer memakan waktu dan sumber daya. Yang berikutnya ada keuntungan. Memungkinkan tercapainya 3 tujuan penerapan harga transfer: keakuratan, penilaian kinerja, keselarasan tujuan, dan otonomi. Dan yang terakhir ada dampak harga transfer pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, keputusan manajer divisi tertentu dapat menguntungkan divisinya tetapi merugikan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, dan yang terakhirnya, harga transfer dapat digunakan oleh perusahaan multinasional untuk penghematan pajak dengan cara memperbesar pendapatan atau memperkecil biaya pada divisi di negara yang pajaknya rendah dan memperbesar biaya atau mengurangi pendapatan pada divisi di negara yang pajaknya tinggi. Sekian dan terima kasih.